Oke, kembali lagi di Sleep Podcast, podcast kesayangan kita semua dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan beliau ini salah satu orang yang berpengaruh ya di kampus ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut ini dia untuk kalian semua. Di samping saya ada Bapak Ageng Prasetyo SEMM. Beri tepuk tangan boleh? Ya, selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Ya, boleh perkenalan dulu Pak, boleh sedikit? Ya, nama saya Ageng Prasetyo, SCMM. Di Unis ini saya sebagai Wakil Rektor bidang keuangan, yang mana kami telah menjalani selama 2 tahun dengan kerja ini. Sebelumnya saya sebagai Wakil Rektor akademik. Oke. Berarti kurang lebih 2 tahun ya Pak? Ya, Di dua Unis ta- Batang ini berarti? di Unis Kendal maupun Batang. Oh, oke. Selanjutnya, tanpa berlama-lama Pak ya, kita langsung ke topik saja. Yang Ya, pertama yaitu, ini kan di kampus ini kita ini kan kebanyakan memang sambil bekerja juga ya Pak ya? ya, ya. Kurang lebih ada berapa banyak Pak kalau boleh tahu? Berapa presentasi data yang sambil bekerja, sambil kuliah di sini? Sekitar 90% malahan ya. 90%? Iya, rata-rata mereka bekerja sambil kuliah. Oke. Ya. Mungkin ini yang sering banyak ditanyakan ya, bagaimana sih menjalani kuliah sambil bekerja, menjalani peran ganda sebagai karyawan sekaligus sebagai mahasiswa memang terasa berat Pak ya. Tapi dengan memiliki strategi dan inovasi dan juga motivasi yang tepat akan lebih enjoy dalam menjalani keduanya. Nah, menurut Bapak ada nggak sih tips dan trik mungkin Pak? Saya kira itu tergantung kitanya. Kalau orang sudah minat untuk kuliah, tentunya sudah mengawali awalnya itu sudah mempersiapkan ya. Bagaimana cara mengatur waktu, mengatur keuangan ya. Di kelas kami, di program kami ada kelas malam dan kelas akhir pekan istilahnya ya, kelas B dan kelas C. Di kelas tersebut menyediakan fasilitas bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Sehingga bagi mahasiswa tergantung dia mempersiapkan saja, kalau memang minat seperti itu bisa di kelas B atau kelas C, tergantung nanti jadwal kerjanya bagaimana gitu ya. Menyesuaikan dengan jadwal kami, dan kami sangat responsif dengan kebutuhan mahasiswa. Manakala mahasiswa itu menghadapi kesulitan, misalnya dia katakan ada kerja lembur apa-apa, dia bisa switch ke kelas pagi barangkali. Sepanjang absensinya itu masih di kelas awalnya, dia kalau malam ya malam, kalau kelas akhir pekan ya akhir pekan. Sehingga Oke. tidak ada masalah bagi mereka untuk memasuki UNIS ini, karena ini UNIS kelas ini terbuka dengan berbagai varian kelas yang ada. Tidak harus kelas pagi saja. Oke. Itu Berarti fleksibel ya Pak ya? fleksibel sekali. Oke. Ya. Tapi kalau semisal, ada yang bekerja sambil jadi buruh mungkin, kalau jatuhnya ganti shift itu gimana Pak kalau dari sini? Tadi sudah saya sampaikan, ya dia ganti shift, nanti dia bisa masuk waktu yang dia bisa. Oke. Misalnya dia di kelas pagi atau kelas selain kelas dia dia bisa menyesuaikan, Mhm. dengan catatan absensinya itu dicatat di kelas yang bersangkutan dengan melakukan koordinasi antara dosen di mana dia asal kelasnya dengan dosen dia masuk di kelas mana, nanti bisa diatur antara dua dosen tersebut sehingga tidak merugikan mahasiswa. Oke. Tapi kalau untuk kegiatan selanjutnya mungkin ketika magang atau selama KKN itu bisa berpengaruh juga nggak Pak? Bisa, kalau magang, kalau di tempat kami kan di perusahaan ya, ada Iya. yang perusahaan, Mhm. itu bisa memilih perusahaan di mana dia bekerja Mmm. di situ, sehingga tidak mengganggu, dia harus mencari lagi tempat magangnya. Atau kalau dia magang di tempat lain ya disesuaikan mana-mana dia bisa disambi seperti itu, kita tolerir ya, sepanjang dia bisa menjalani dengan baik, tidak mengganggu pekerjaannya, itu kita bisa laksanakan. Seperti contohnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita menyelenggarakan kuliah kerja praktek. Iya. Itu sudah berjalan hampir 4-5 tahun ya. Itu
itu tidak ada permasalahan karena di antara tempat kerja dan tempat prakteknya itu bisa diselaraskan, sehingga Oke. tidak mengganggu bekerja mahasiswa dan dia bisa menjalankan magang dengan baik. Berarti UNIS ini bisa dikatakan salah satu kampus yang cenderung fleksibel Pak ya kepada Iya, mahasiswanya ya? iya, fleksibel dan bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa. Berarti, rata-rata memang di sini varian umurnya banyak Pak ya? Jadi dari muda, Iya, ya, fresh varian graduate gitu? usianya sangat beragam ya, Iya. majemuk sekali Iya. ya. Kita tidak membatasi usia bahkan ya. Sepanjang mereka masih antusias untuk kuliah di UNIS, silahkan daftar. Kita nanti akan atur kelasnya dan dosennya adalah dosen yang kooperatif semua yang bisa menyesuaikan kebutuhan mahasiswa supaya dia tidak ketinggalan pembelajarannya dengan cara pembagian waktu yang sangat fleksibel. Oke oke. Kalau secara, mungkin perbedaan kuliah pagi dengan malam itu sama nggak sih Pak? Mungkin dari segi waktu? Kalau dari waktu jelas beda ya, kalau kelas pagi ya pagi, kelas malam malam. Oke Jumlah SKS-nya sama, jumlah jamnya juga sama. Mungkin pembelajaran yang waktu malam lebih banyak tergantung dosen malamnya versi apa. Biasanya kalau untuk karyawan ya mungkin lebih banyak materi-materi yang lebih praktis oke. ya, Mhm. contoh-contoh praktis. Kalau pagi lebih baik yang lebih teoritis dan karena mereka perlu bekali teori yang lebih banyak. Kalau yang kerja mungkin akan beda materi yang disampaikan sepanjang waktu yang bisa dalam pembelajaran itu tidak berbeda Oke. ya karena sudah ditetapkan dalam kurikulum. Nah selanjutnya ini kan, dari fenomena mungkin Pak ya atau mungkin yang pernah saya rasakan. Nah Bapak itu kalau menanggapi tentang, eee, titip absen itu gimana Pak? Istilahnya kan mahasiswanya nggak berangkat nih, tapi cuma titip absen. Nah itu gimana menurut Bapak? Kalau titip absen sebaiknya tidak boleh ya. Oke Mending dia mengutarakan kepada dosen keperluannya apa. Misalnya izin mau ganti apa itu waktu diperbolehkan, tapi jangan titip absen. Titip oke. absen tidak baik. Saya Oh, kira saya tidak setuju. nggak setuju berarti Pak ya? Ya, Oke oke. Tapi memang cenderung titip absen itu memang sudah banyak berjalan sih Pak ya? Karena yang saya rasakan juga ya, saya juga kan pernah dulu sih semester-semester awal titip absen begitu. ya, ya. Tapi sekarang bisa dideteksi dengan si akad. Kita punya Oke sistem administrasi akademik. Itu dosen langsung input di si akad. oke Jadi kalau tidak ada mahasiswanya ya tidak terinput gitu saat itu. Jadi tidak ada kesempatan untuk titip absen karena langsung diinput di si akad. oke. Mungkin di absen tertulisnya kosong, tapi kalau memang ada orangnya ya tetap diisi di si akad. Jadi Oke tetap nggak bisa mau mewakilkan absensi pada orang lain. oke. Kita tetap tertib, Mhm. berusaha tertib. Nah, selanjutnya bagaimana sih respon Bapak atau mungkin pendapat Bapak untuk menunjukkan performa yang baik di dua peran ganda tersebut agar sama-sama dapat meraih hasil yang maksimal? Ya saya kira kita proporsional ya, tidak membedakan antara kelas pagi maupun kelas malam maupun kelas akhir pekan. Kita kenal dengan kelas A, B, dan C ya. Agar performa lebih baik ya kelas malam kita beri materi yang lebih baik, kita beri kesempatan yang sama dengan kelas pagi, walaupun materinya mungkin karena waktunya juga malam beda ya, Oke. tapi kita tetap Mhm. sediakan fasilitas yang sama. Seperti kami di Fakultas Ekonomika dan Bisnis punya galeri investasi, itu bisa digunakan oleh kelas pagi, kelas malam maupun kelas akhir pekan atau kelas Oke. C. Kemudian untuk performa-performa yang lain terkait dengan mungkin penulisan karya ilmiah ataupun juga kesempatan untuk mahasiswa berkreasi itu antara kelas malam dengan kelas pagi sama karena acara-acara event-event itu juga bisa dilaksanakan hari Minggu. Oke. Di kelas malam masih bisa berpartisipasi ikut dalam acara-acara katakan semacam seminar ataupun acara-acara yang sifatnya ekstra ya. Oke oke. Tetap kita memberi kesempatan yang sama di kelas pagi, malam maupun kelas weekend. Jadi tidak ada perbedaannya. Itu saya Oke. kira itu. Oke, karena kita akan masuk jeda iklan, kita potong dulu sebentar karena kita akan masuk iklan ya.
Dan kita potong nah setelah ini, setelah ikan langsung saja kita tutup sebentar. Oke, kembali lagi di Sleep Podcast dan kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Langsung saja mungkin ya. Nah, terkait dengan ini kan Unis punya si akad, Pak ya? Ya, Terkait untuk pembayaran juga. Nah, menurut ya, Bapak pembayaran lewat si akad itu lebih mudah atau sulit sih, Pak, daripada membayar langsung ke BAK? lebih praktis ya. Dan lagi bisa bayar kemanapun, dimanapun, ya kapanpun. Kita punya VA ya, virtual account. Jadi mahasiswa nanti dibuatkan virtual account masing-masing dengan pakai emailnya, email address-nya. Nanti dia bisa bayar tidak harus ke BAK. Kalau ke BAK tidak efektif dan efisien. Kalau pekerjaannya jauh dari lokasi kampus, dia harus mengorbankan waktu ke kampus. Padahal itu kalau hanya bayar bisa di mana yang terdekat dan praktis gitu ya, di bank terdekat. Jadi lebih praktis dengan menggunakan virtual account. Nah, guna visi akad ini adalah untuk memantau secara keseluruhan mahasiswa seberapa jauh atau seberapa besar dia sudah melunasi kewajibannya bayar biaya operasional. Jadi lebih efektif dengan sistem aplikasi ya. Oke. Kalau dari mahasiswa sendiri menurut Bapak ya, eee, motivasi mahasiswa untuk berkuliah itu sebenarnya apa sih, Pak? Yang membuat mereka bisa bertahan sampai lulus? Yang pertama adalah kemudahan, kemudahan mereka untuk menempuh kuliah. Tidak jam apapun kita menyediakan kelasnya ya, tempat untuk kuliah, sehingga dia bisa memilih kelas-kelas mana yang dia bisa tidak mengganggu waktu kerjanya. Itu motivasinya seperti itu. Dan motivasi kedua adalah biayanya tidak terlalu mahal, terjangkau ya, Iya ya, dan betul. bisa diangsur bulanan, Iya, betul sekali. Benar benar bulanan benar. ya. Mungkin di tempat lain belum tentu, mungkin juga semesteran ya. Iya. Kemudian yang faktor lain juga kampusnya ya tidak kalah mentereng lah ya. Kampus itu bisa untuk selfie, Iya, betul. kebanggaan megah ya, Betul tanahnya sekali, luas. betul. Walaupun bayarnya murah tapi tidak murahan ya. Dosennya juga berkualitas. Ya, betul. Dosennya berkualitas sehingga ya secara keseluruhan UNIS ini bisa dipertimbangkan lah untuk mahasiswa yang bekerja untuk memilih UNIS. Karena ya sesuai dengan kemampuan orangnya dan waktunya juga fleksibel ya, tidak mengikat mahasiswa. Mungkin itu ya. Nah, kan sudah dibahas motivasi itu Pak ya. Kan saya Iya. juga sering menemui nih mahasiswa-mahasiswa yang di pertengahan semester itu kadang suka ngambek atau mungkin mengundurkan diri. Nah, itu solusi dari Bapak gimana, Pak? Ya sebaiknya jangan karena mereka sudah lama di sini. Jadi kenapa mengorbankan waktu, biaya kok hanya putus di tengah jalan, itu saya sangat menyayangkan. Kalau bisa ya lanjut sampai mendapatkan ijazah ya. Jadi ada hasilnya Iya, ya, betul. hasil jerih payah kuliah itu membuahkan sarjana hingga dia nanti bekal sarjana itu bisa mendapatkan jenjang jabatan atau pekerjaan yang lebih baik. Jadi saya menyarankan jangan putus di tengah jalan. Bahasa Jawanya eman-eman ya. Nah, ya. Eman-eman itu sangat disayangkan. Atas mahasiswa sudah korban waktu, korban biaya, tidak dapat apa-apa. Ya, pesan saya ya lanjut sampai lulus. Oke, oke, oke. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih Pak cara mempertahankan IP prestasi biar tetap di atas 3,0 meskipun sambil bekerja terutama? Ini kiat saya dulu waktu kuliah ya. Oke, oke, oke. Pertama kita harus mempelajari karakter dosen. Dosen itu sukanya apa? Ya, sukanya jurnal ataukah sukanya buku atau sukanya catatan sendiri, Nah, kan sudah kelihatan itu ya. Ya itu nanti kalau dia sukanya catatan sendiri ya usahakan dipelajari itu catatan-catatan dosen itu saja ya. Yang mayoritasnya baru yang perdalam tambah-tambah buku dan sebagainya. Kemudian ya tunjukkan sikap yang baik terhadap dosen. Jangan melawan dosen karena itu nanti mengurangi apa namanya rasa dosen itu merasa tidak nyaman dan siapa tahu itu berefek pada penilaian ya. Jadi usahakan dengan dosen ya sopan, ramah,
ya walaupun kita ada kekurangan tapi tetap yang ketiga ya belajar yang rajin ya, jangan belajar itu kolektif atau kumulatif ya. Oke. Belajar itu setiap bab dipelajari, dipelajari. Jangan sampai semester baru belajar gitu ya, nanti ketinggalan. Ya, jadi setiap materi nambah ya dipelajari sampai bisa, kalau nggak bisa ditanyakan dosen yang bersangkutan sampai bisa. Materi berikutnya sudah lain lagi, yang materi sebelumnya sudah bisa gitu. Jadi Hmm. itu. Kemudian perbanyak hubungan dengan teman ya, eh, apa namanya, jejaring agar kita tuh kekurangan kita bisa dibantu teman lain. Oke, oke. Ya banyak-banyak teman, terus dekati teman yang pandai ya. Oke. Ya, Dekati betul. teman yang pandai, jangan jauhi, dekati. Itu sangat membantu di samping dosen itu sendiri malah itu bisa membantu menjelaskan yang mungkin lebih enak karena itu Ah, teman kita sendiri. Mungkin itu, hmm. Mas. Oke. Nah, yang selanjutnya ini kan sebelum kuliah kan tentu memilih jurusan nih, Pak. Iya. Nah, menurut Bapak nih apakah jurusan di perkuliahan itu harus selaras dengan pekerjaan yang sudah kita kerjakan gitu? Atau mungkin Itu ada yang lain? sebaiknya selaras ya, Oke. karena kan siapa tahu di situ ada promosi jabatan sesuai dengan bidangnya dan ijazahnya sesuai ya. Oke. Tapi kalau ternyata itu menenangi prodi lain atau fakultas lain ya silahkan saja sepanjang mampu ya. Oke. Kadang-kadang kan basic kerjaan itu lebih mendukung dengan perkuliahan karena bisa menguasai dan bermanfaat. Tapi kalau ternyata ingin bagian lain ya dikuasai dulu kira-kira saya mampu enggak ya ambil prodi lain. Kalau tidak mending disesuaikan dengan bidang pekerjaan atau paling tidak latar belakang SMA-nya. Oke. SMA-nya Ah, jurusan apa? Misalnya jurusan IPS kok ngambil teknik ya kayaknya kurang pas ya. Nanti kesulitan sendiri, mata ah, kuliahnya pun sudah berbeda. Ya, saya kira itu. Jadi intinya ya jurusan itu sesuai dengan pertama keinginan, ya, oke. keinginannya Hmm, ingin jadi apa. hmm. Kemudian dengan basic SMA-nya dan pekerjaan ini juga sangat penting karena nanti ilmunya bisa diterapkan di dunia kerjanya, bisa mendorong prestasi yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, kalau saya juga ini kan sering mendapati teman-teman saya nih, Pak. Mereka itu kadang di pertengahan itu merasa salah jurusan. Nah, gitu dari kampus kebijakannya gimana, Pak? Bisa dirubah atau mungkin salah dari mahasiswanya Mungkin sendiri? bisa pertama konsultasi dulu ke dosen wali ya. Oke. Ke dosen wali permasalahan apa yang timbul nanti dosen wali akan menghubungi dosen yang bersangkutan. Mungkin di mata kuliah apa yang kira-kira memberatkan Oke, oke. ya sehingga ada koordinasi antara dosen wali dengan dosen pengampu mata kuliah sehingga untuk mata kuliah tersebut mungkin bisa saja dosen memberi penjelasan di luar kuliah. Ah, oke. Mungkin Heeh. tatap muka langsung di ruang dosen atau apa gitu ya. Atau dengan cara juga menyuruh teman yang pinter tadi untuk membantu ngajari gitu ya. Ya Jatuhnya karena seperti memanfaatkan berarti, Pak, ya? iya. Jadi orang pandai itu aset, aset aset bagi mahasiswa dan juga bagi dosen, membantu dosen untuk menjelaskan ke teman-temannya gitu. Oke. Ya. Yang efektif malah teman yang pandai itu karena kadang dengan dosen agak sungkan ya. Nah, iya betul. Ketika mahasiswa sesamanya kan enak. Kalau di kantin habis kuliah ngobrol-ngobrol kita gimana ya gini. Jelaskan itu lebih komunikatif dan lebih enak gitu ya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan dosen akan berikan penjelasan tambahan di luar kuliah, mungkin di ruang kerja dosen ya, sehingga mahasiswa itu lebih mendapatkan penjelasan tentang yang lebih mendalam lagi kalau kuliah gitu ya. Oke. Tapi kan yang saya rasakan sendiri nih, Pak, ya, satu kelas saja ini kadang ada persaingan, Pak. Nah, itu cara membaginya ini gimana, Pak? Persaingan dalam artian sehat tidak apa-apa, Oke. bersaing nilai itu positif. Karena kalau tidak ada persaingan kita tidak terdorong untuk maju. Harus Oke. bersaing kita ini. Nah, bersaing sehat itu artinya apa? Ya kita belajar juga gitu, meningkatkan kemampuan kita agar sepadan atau sebanding dengan teman kita yang berprestasi gitu. Yang kedua dengan cara tadi kerjasama mungkin bentuk tim belajar bersama sehingga hasilnya satu kelompok itu bisa sama gitu ya.
Oke, oke. Dimanfaatkan orang-orang yang pandai itu untuk bisa kita manfaatkan untuk memperdalam kita yang kurang jelas dan sebagainya itu bisa terbantu gitu ya. Oke. Nah, kita sudah memasuki di sesi akhir. Ini ada juga pertanyaan dari Instagram kita ya, dari beberapa puluhan pertanyaan saya ambil 3 mungkin ya. Yang pertama dari L_diabel070. Izin bertanya Kak, bagaimana cara memanajemen waktu kuliah saat kerja agar bisa memanfaatkan waktu kerja yang luang? Ya intinya manfaatkan selama tidak ada kerja, misalnya ada waktu libur atau apa itu jangan dihabis-habiskan untuk libur. Digunakan untuk belajar mengisi kekosongan kita pada saat kita nggak bisa ikut kuliah, mengejar ketertinggalan, ya, atau mengejarkan assignment-assignment yang tugas dosen sehingga pada saat kita nanti kuliah atau bekerja lagi sudah selesai. Jadi waktu libur dimanfaatkan semaksimal mungkin dan seringkali kontak dengan teman-teman yang aktif agar materi perkuliahan tidak tertinggal. Usahakan semua assignment tugas dosen itu dikerjakan semua ya, walaupun menyusul tapi tetap dikerjakan, jangan sampai ada yang kurang. Dan cara manage waktu yang baik adalah tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk waktu-waktu yang tidak produktif. Usahakan kalau kita masuk kuliah ya mengisi waktu libur itu juga diantaranya untuk mengisi tugas-tugas yang belum kita selesaikan ya, untuk mengisi komunikasi dengan teman-teman yang kuliah agar kita tidak ketinggalan di dalam kuliah tersebut. Oke. Yang selanjutnya dari Nikomo Andota. Saya ingin bertanya ya, bagaimana cara mengolah fokus saat di tempat kerja dan saat di perkuliahan? Mengolah fokus. Ya. Kalau fokus itu sebetulnya orang kadang-kadang kan ada yang tidak mood apa-apa Nah, ya. iya, betul betul. Pada saat tidak mood, kita masuk aja kuliah, namun pada saat kita keadaan baik, fresh, itu kita lebih baik konsen atau fokus. Jadi pada saat kita tidak fokus, nanti hubungi teman yang tadi fokus, kita tanyakan apa-apa tadi yang dijelaskan karena tidak fokus tapi masuk. Hmm, Sedangkan pada saat kita sudah fokus lagi mengejar ketertinggalan. oke. Nah, kiat fokus tersebut ya adalah berusaha untuk mengalihkan bahwa kalau kuliah ya harus benar-benar gitu ya, harus Oke. fokus. Jadi habis bekerja dengan kuliah itu memang kadang-kadang ada perbedaan. Yang dulunya fokus ke pekerjaan kok sekarang udah kuliah. Nah ini perlu cara yang latihan ya, latihan untuk bisa membedakan antara pada saat bekerja dan kuliah karena berbeda. Yang Mhm. jelas kalau pada saat kuliah kita ada penurunan fokus, itu segera saja setelah perkuliahan menghubungi teman, bisa menjelaskan lagi atau memakan waktu kapan dengan teman itu agar yang materi tadi jelaskan itu kita tidak ketinggalan. Jadi tetap mengikuti terus gitu ya. Ya, Oke. memang tidak mudah mengelola fokus ini karena waktu mungkin tersita di pekerjaan ya, tinggal sisa-sisa tapi Hmm, kita hmm. harus tetap semangat. Nah, itu kan perlu dengan perjuangan yang kuat ya, tetap koordinasi dengan teman semakin baik karena kan di antara teman-teman kita itu mesti ada yang rajin, ada Iya. yang Nah, nah itu kita dekati saja. Itu. oke, yang pertanyaan terakhir dari Randy RVT. Mohon izin bertanya Kak, jika waktu kerjanya pakai shift apa masih bisa kuliah? Jika bisa sebaiknya ambil kelas kuliah apa? Ini tadi udah dijawab ya? Berarti bisa. Sudah, jadi tetap saja kelas awalnya misalnya kelas di kelas malam. Hmm, Kalau shift bilang saja kepada dosen pengampu, saya mau shift, mau ganti di kelas weekend misalnya, tapi absennya minta dicatat di kelas asal gitu. Memberitahu dosen pengampu, nanti dosen pengampunya akan berkoordinasi dengan dosen di mata kuliah lain. Yang penting mahasiswa itu tetap hadir mengganti ya. nah, hmm, Mengganti saat tidak bisa hadir. Mengganti hadir di kelas lain pada minggu yang sama. Misalnya pada Senin tidak bisa, Rabu bisa di kelas lain, koordinasi dan nanti absennya dicatat tetap masuk dari Senin karena sudah diganti gitu, oke. mengganti kuliah.
Oke, berarti untuk sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Oh, istirahat dulu. Oke, kita masuk ke sesi istirahat sebentar karena ya keterbatasan waktu, jadi kita lanjutkan di sesi berikutnya.